Ampun patekku, kabar-kabarku. Kalau aku tak kabar macam mana budak awang nak tahu? Kerana budak awang pengasuh tua letak ayat timang bonda nyakit uban selai dua di atas batu jembala. Kabar-kabarku. Baiklah, dengar-dengar saya berkabar, Wang. Dengar-dengar saya berkabar. Saya berkabar bila awang jalan sebenar. Mak Yong adalah suatu seni teater tradisional yang begitu lekat di telinga orang-orang Melayu. Dalam pertunjukannya, Mak Yong banyak menceritakan tentang kehidupan istana, lengkap dengan pesan moral yang hendak disampaikan. Pada tahun 1950, almarhum Basri yang dikenal sebagai pemilik sanggar Pantai Basri yang berada di Pulau Panjang Bulang mempelajari Mak Yong di Pulau Buluh Bulang. Masih mak lagi anak gadis masih nonton Mak Yong. Nonton pergi ke pulau dulu. Habis itu habis nonton tu datang pula arwah Mak Mom. Kalau gini kata dia baik kita bikin Mak Yong. Belajarlah dengan dia. Pergilah Pulau Buluh pakai dayung, suami isteri belajar dulu main Mak Yong. Kalau tahun abang mungkin lupa, tapi kalau umur sekitar 11 tahun semenjak ikut almarhum bapak dan mak sering main joget dangkung, dan di situ juga dan kadang kami sering main Mak Yong. Masa itu masih dimainkan oleh orang-orang tua lah. Baiklah, sayalah yang bernama Haji Bermaisakti. Negeri saya bernama Lenggang Cahaya. Permaisuri bernama Kuntum Cempaka. Awang bernama Awang Pengasuh. Hilang kemana, khaib kemana, Awang tidak bersama saya. Di sini tempat saya nak panggil Awang. Entah ada, entah tidak. Entah tidur, entah berjaga. Siap simpan pakaian badan, dendang batu baik. Beria melek, oi sayang. Berbentuk teater, cerita Mak Yong selalu berkisah tentang kehidupan istana dan kerajaan, seperti cerita raja-raja, permaisuri, tuan putri, putri mahkota yang ditimpa musibah dan biasanya berakhir dengan kemenangan melalui perjuangan. Tradisi Mak Yong ini dari almarhum Atuk. Pertamanya Atuk Sakdon, dan yang kedua Atuk Mansohor. Yang ketiga arwah Nek Mom, yang keempat dari almarhum bapak, dan yang kelima itu masuk abang sendiri yang melanjutkan, dan sampai sekarang alhamdulillah masih berlanjut. Pelaku Mak Yong waktu dulu erat hubungannya dengan Mak Yong Mantangarang karena ada dua grup Mak Yong dan mereka saling bertukar pemain. Teater khas Melayu ini mementaskan tokoh pria dengan memakai topeng yang disesuaikan dengan karakter yang dibawakannya. Mak Yong ini sebenarnya macam sandiwara, tapi dia dulu dimainkan dari pulau ke pulau. Dimain dari pulau ke pulau, dan apabila ada hajatan-hajatan itu baru misalnya nanti ada satu pulau nak minta mainkan Mak Yong, baru kita mainkan. Pemeran Mak Yong terdiri dari Pak Yong memerankan raja, Pak Yong muda memerankan pangeran, dan Putri Mak Yong memerankan putri raja. Selain itu ada beberapa tokoh lain dalam ceritanya, seperti munculnya pelawak, dewa, jin, pegawai istana, dan binatang yang diketuai Awang. Tokoh di dalam cerita Mak Yong ini yang sangat monoton itu adalah Awang. Awang ini adalah ketua daripada wak-wak atau pengawal-pengawal yang ada di dalam suatu istana. Jadi Awang inilah tokoh sebagai tokoh untuk menjalankan cerita Mak Yong seperti apa, dan jalan ceritanya seperti apa,
dan didampingi oleh ketua daripada Dayang-Dayang yaitu Mak Inang. Nah, Inang ini adalah pengasuh dari Tuan Putri atau putri di dalam istana. Awang mempunyai peran seseorang yang punya kesaktian dan karakter lucu. Begitu juga dengan Inang, sebagai kepala Dayang, ia mempunyai karakter lucu seperti Awang. Memang di dalam karakter-karakter di Wak-Wak itu ada beberapa karakter yang sangat sakral, itu ada Wak Perang Bon, Wak Perang Hutan, Wak Perang Paya, Wak Perang Agon, Tok Mersi Mata Api, Wak Kunyit, Tok Nojum. Itu semuanya Wak-Wak itu sangat berfungsi dan sangat punya kelebihan masing-masing di dalam versinya masing-masing juga. Pementasan Mak Yong menyuguhkan iringan musik yang berpadu harmonis dengan lagu Melayu yang dibawakan oleh para pemainnya. Kalau alat musik itu di dalam Mak Yong, kita ini kan untuk Mak Yong kita ya, untuk Mak Yong kita menggunakan 1 gendang ibu, 1 gendang anak, 1 gong ibu, 1 gong anak, 2 kelenang, itu aja. Biola dan biola, itu aja. Lakon Mak Yong identik dengan lagu selayaknya teater musikal. Setiap babak diiringi lagu yang dinyanyikan oleh pemain Mak Yong. Kalau Mak Yong ini kita lebih, kalau kita tengok seperti sekarang ini macam cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu, di sana ada ceritanya, di sana ada lagu-lagunya, di sana ada kiasan-kiasan, ada pesan dan kesan di dalam cerita tersebut. Di dalam lagu-lagu Mak Yong ini kan ada rentak hiburan. Seperti kalau rentak hiburan itu kita sangat pokoknya ke joget sama Inang. Seperti Inang main dalam taman, kita bawa lagu Inang. Kalau lagu lagi bersukaria, kita bawa lagu joget. Jadi kita pakai rentak joget. Gitu. Kalau lagu-lagu di Mak Yong ini memang kita dapat dari datuk nenek kita, seperti lagu Pengwe segala macam itu, karena kami tidak pandai menciptakan lagu-lagu seperti itu. Memang apa yang dinyanyikan oleh datuk nenek kita itu yang kita nyanyikan sekarang. Tapi kalau memang lagu-lagu Mak Inang lagu itu memang lagu itu lagu untuk hiburan. Tapi kalau lagu di dalam cerita Mak Yong itu memang sudah ada di semenjak dari kita terima dari orang tua kita lah. Seperti itu. Di setiap cerita itu dia ada lagunya. Jadi kalau kita tengok setiap gerakan ada irama, ada lagu. Itu kan abang sebagai pemusik, jadi abang sewaktu mau menjalankan Mak Yong, abang dengar dulu Mak menyanyi lagu apa. Jadi kalau Mak dah nyanyi lagu ini, misalnya lagu ini, jadi abang tinggal mencocokkan gendang dan bunyi gongnya seperti ini. Misalnya lagu ini bunyi gongnya seperti ini, lagu ini gendangnya seperti ini. Cerita Mak Yong yang berjudul Putri Siput Gondang jadi salah satu lakon yang sudah tak asing lagi di Batam. Ceritanya mengisahkan salah satu negeri yang bagus dan megah. Istri raja melahirkan siput, akan tetapi raja merasa keberatan dan akhirnya siput itu dibuang ke Teluk 7 Pantai 9. Untuk seingat abang ya, cerita ada sekitar 4-5 cerita lah. 4-5 cerita di dalam cerita Mak Yong ini sendiri. Seperti Putri Siput Gondang, Raja Sahnyanya, Negeri Gunung Berintan, Raja Bungsu, dan masih ada lagi mungkin abang saat ini masih tetap menggali cerita lama lah. Cerita Putri Siput Gondang ini menceritakan suatu negeri yang mana negeri itu sangat makmur ya, dan pada suatu saat permaisuri ingin melahirkan, makanya diperintahkanlah raja untuk memanggil mak bidan istana untuk kebutuhan permaisuri untuk melahirkan. Makanya dipanggillah Awang, diajaklah Wak-Wak untuk pergi ke rumah mak bidan ini. Tapi sayangnya waktu Awang balik dari rumah mak bidan ini, di dalam hutan itu diserang harimau. Di sanalah ada pertempuran antara
dengan pengawal-pengawal raja ini tadi. Tapi berkat Awang ini orangnya memang orang pintar, dia bisa dapat mengalahkan, melumpuhkan harimau ganas ini dan menyelamatkan anggota-anggotanya dari hewan buas ini. Maka sampailah ke dalam istana. Setelah sampainya di istana, dia pun langsung melaporkanlah kepada sang raja yang mana mereka dalam perjalanan di dalam perjalanan diserang oleh hewan buas. Sehingga raja pun sangat terharulah dengan perjuangan si Awang ini tadi, dan Mak Bidan pun disuruhlah masuk ke bilik permaisuri yang mana yang sedang mau melahirkan. Dan dengan seketikanya kedengarlah suara seorang bayi menangis. Rasa gembira sang raja sangat senang sehingga dia merasa ada zuriatnya untuk meneruskan tatanya nanti kan, harapannya seperti itu. Tapi setelah laporan dari Mak Bidan ini mengatakan bahwanya permaisuri bukanlah melahir seorang manusia, malah seekor siput. Jadi rasa gembira tadi berubah menjadi marah, menjadi geram, menjadi malu, sehingga seketika itu juga diperintahkanlah Awang yang pengasuhnya ini untuk membuang siput ini sejauh-jauh mungkin, jangan sampai ada rakyat negeri dia yang tahu. Dibuangnya ke mana? Di Teluk 7 Pantai 9, supaya tidak ada yang tahu keberadaan siput ini. Jangan sampai menjadi aib bagi negeri ini. Jadi setelah itu, di dalam berhari-hari Awang ini membuang siput sehingga kembali lagi ke istana memberi laporan bahwa siputnya sudah dibuang. Sang raja pun tetap masih bergusar hati karena permaisurinya dalam keadaan bersedih. Nah, karena dia tahu anaknya sudah dibuang walaupun seekor siput. Jadi untuk menghibur permaisuri ini diperintahkan untuk bermain dalam taman. Setelah bermain di dalam taman, permaisuri ini pun merasa terhibur dengan dayang-dayang untuk mengajak menimang bunga segala macam. Langsung permaisuri juga menghadap lagi sang raja. Sang raja langsung bertanya, ada permintaan apakah sang permaisuri. Akhirnya permaisuri dengan tidak semena-mena pengen makan sesuatu yaitu isi karang. Dan isi karang yang dimaukan oleh Tuan Putri ini kebetulan di Teluk 7 Pantai 9. Sehingga sang raja ini kan tidak tahu bahwa siput ini dibuang di situ. Sehingga diperintahkan lagi, dipanggillah Awang-Awang ini karena dia orang kepercayaan, disuruhlah untuk mengajak pengawal-pengawal seperti wak-waknya semua untuk pergi ke Teluk 7 Pantai 9 untuk mencari apa yang dimaukan oleh permaisuri ini tadi. Setelah berhari-hari dalam perjalanan sampailah ke Teluk 7 Pantai 9. Sehingga di dalam pencarian tersebut mereka mendengar suatu suara dan mereka tidak tahu arah suara itu dari mana. Setelah mereka mencari-cari, rupanya adalah satu batu besar. Satu batu besar ini mereka yakini sumber suara ini berasal dari batu ini. Sehingga sang Awang ini merasa penasaran, kembali lagi ke istana dengan tidak membawa apa-apa. Sehingga tidak membawa apa-apa, melaporkan kejadian sewaktu di Teluk 7 Pantai 9 ini tadi. Setelah dilapor, rasa ingin tahu sang raja dan penasaran, memerintahkan pergi lagi ke Teluk 7 Pantai 9 itu untuk mengambil apakah batu yang bisa mengeluarkan suara itu tadi. Setelah diperintahkan dengan pengawalan begitu banyak, pergilah lagi sang Awang ini dengan pengikut-pengikutnya kembali lagi ke Teluk 7 Pantai 9 untuk mengambil batu besar itu yang bisa bersuara untuk dibawa ke istana.
Dan dengan waktu yang lama sampailah akhirnya batu itu ke dalam istana. Setelah sampai ke istana, raja tetap masih penasaran. Tak mungkin batu bersuara. Tak mungkin batu bisa mengeluarkan suara seperti manusia. Maka diperintahkanlah hulu balang seperti uak-uak ini tadi untuk membelah batu itu. Raja pengen tahu apa isi dalam batu itu. Jadi dengan persiapan-persiapan yang matang, mereka membuatlah seperti dengan kampak, dengan linggis, dengan perancang besi, dengan apa untuk membelah batu itu tersebut. Sehingga akhirnya pada saat yang tepat mereka membelah. Setelah mereka membelah, alangkah terkejutnya setelah batu itu terbelah, tidak semena-mena muncullah seorang perempuan, seorang gadis, anak gadis yang begitu cantik rupawan di dalam batu itu, di dalam batu tersebut. Seraya batu itu menyembahkan kepada raja, dengan bahasanya, ampun tuanku, sayalah siput yang dibuang dahulu. Jadi mendengar itu, sang permaisuri merasa ingat inilah anak Nebete yang dibuang dulu. Maka rasa terhiburnya bertambah terhibur, bertambah senang, sehingga mereka merasa suasana yang dulunya sedih menjadi riang kembali. Dan riang, akhirnya mereka membuatlah satu rapat kecil dengan kejelitaan dengan hadirnya sang putri ini tadi. Setelah itu sang raja masih berpikir, karena kalau anak putri ini kan belum ada nama. Oleh karena putri ini belum ada nama, dipanggillah Awang. Dengan bahasanya, Awang, engkau ni orang bijak. Seharusnya apa nama yang kita beri dengan putri ini, kan seperti itu. Jadi Awang ini orang yang bijak, orang yang pintar, orang yang bisa menengok tek ketika lima. Tek ketika lima itu macam seperti telek menelek lah. Jadi setelah dia mengarah ke kiri, mengarah ke kanan, mengarah ke atas, mengarah ke bawah, dia merenung sejenak. Langsung dia menyusun sembah kepada sang raja. Dia bilang, ampun tuanku, oleh karena sang putri berasal dari seekor siput, alangkah baiknya kita beri nama dia Putri Siput Gondang. Nah, seperti itulah. Bang, tepi-tepi je. Iya, Wang. Budak awang nak melonsor je. Longsor lah, Wang. Budak awang nak melonsor je. Lengser lah, Wang. Jaga-jaga je. Pertunjukan Mak Yong biasanya tidak selesai dalam satu malam. Sebuah cerita dapat berlanjut berhari-hari, bahkan sampai 7 hari 7 malam. Dalam setiap pementasannya, jumlah pemain berkisar 25 orang. Mak bertandang naik perahu, ramai. Pergi ke sana, main ketemu Mak Yong. Ada acara nak kahwin, pergilah kami ngumpul. Pergi. Main kat sana atau semalam, berapa malam dia orang tu nak main. Kami semalam ajalah kami pungut dana. Boleh kami main dulu. Habis itu sekarang kalau nak nyambung yang kita tu tadi, tempat mana lagi, ambil lagi gitu. Kami sambunglah kita ni, kami nak main lagi semalam. Baru main gitu. Mak Yong ni ramai orang dia. Kena pengendang, dayang dia, uak-uak dia ramai 25 orang. Memang usul Mak Yong memang 25 orang. Cukup tu pemain semua tu. Tak hanya di Batam, seni Mak Yong ternyata juga ada di Malaysia, tepatnya di Kelantan. Selain itu, seni ini juga pernah dimainkan di Thailand, tepatnya di kota Patani yang merupakan kota paling selatan di Thailand dan berbatasan dengan Malaysia. Bedanya, Mak Yong Malaysia dan Thailand, penarinya tanpa menggunakan topeng. Dalam pementasannya, Mak Yong menyesuaikan dengan daerah masing-masing. Dalam pertunjukannya, biasanya mengandung cerita hiburan, memberi pesan, dan sebagainya.
Memang pada zaman dulu kita sering diminta atau bertandang. Istilahnya bertandang itu dalam arti kata boleh dikatakan sebagai bahan mata pencarian. Jadi grup mak yung yang dari Pulau Panjang ini kadang-kadang bertandang dari pulau ke pulau. Ada namanya bentuk undangan atau panggilan. Ada kadang-kadang kami datang ke pulau untuk mengutip tiket untuk bermain dengan mengutip tiket berapa yang ada supaya untuk sebagai bahan pencarian atau untuk mencari bahan mencari makan lah gitu. Selain bertandang ada hajatan, misalnya ada pernikahan, itu pun kalau memang orang-orang yang berada pengen menjemput mak yung, kami selalu dipanggil. Disitulah kami memainkan cerita mak yung ini dengan upah-upah yang sesuai yang yang inilah yang dapat untuk memberi kawan-kawan yang ini. Itu tergantung kadang-kadang tergantung kehendak dari yang punya hajat. Karena yang punya hajat diminta kan sampai 1 minggu, ada kadang-kadang sampai yang 1 hari, ada. Jadi di situ juga yang namanya kita mencari nafkah kan sebagai seniman. Jadi mak yung dan juga mak yung kita ini kami olah menjadi berbentuk hiburan gitu, bentuk hiburan masyarakat. Mak yung adalah seni teater tradisional yang masih digemari sampai sekarang dan sering tampil dalam pertunjukan kebudayaan seperti kenduri seni Melayu yang digelar rutin setiap tahunnya di kota Batam. Mak yung juga sudah dipentaskan ke Tanjung Pinang, Pekanbaru, Riau, hingga Malaysia sebagai perwakilan kota Batam. Pada masa sekarang tak mungkin cerita dibuat sebegitu panjangnya. Sekarang, rata-rata sebuah cerita dalam pementasan mak yung hanya berlangsung 1-3 jam. Kalau sekarang susah juga ya, karena kami hanya menunggu panggilan lah, karena kalau untuk kami memainkan, kami kan berarti anak-anak kan udah ini, udah memang tahu kalau untuk, kecuali kalau memang ada undangan. Jadi kalau memang ada undangan, kami bisa untuk memenuhi undangan. Misalnya undangan untuk main mayung, apakah itu 1 hari, apakah itu 2 hari, apakah itu 1 minggu. Insya Allah kalau memang sesuai, kami sambut dengan baik lah. Alhamdulillah pada saat ini generasi itu sudah turun kepada anak abang ya, dan kepada keponakan-keponakan yang lain, supaya harapan abang ke depan budaya mak yung ini agar tidak hilang ditelan dek zaman dan terus menerus, karena inilah peninggalan dari leluhur datuk nenek abang. Bagaimana susahnya mereka melestarikan budaya ini, dan harapan abang ke depan keluarga adik-adik, anak-anak bisa melestarikan lebih baik supaya budaya ini tidak hilang ditelan dek zaman. Karena mak yung Pulau Panjang ini berbentuk hiburan, jadi kita boleh memasukkan misalnya cerita pola-pola baru, tapi dengan tidak menghilangkan ciri khas mak yung itu sendiri. Kita tidak menghilangkan ciri khas mak yung kita itu sendiri, seperti ada penambahan seperti kita membumbui masakan. Tapi dengan satu syarat, kita tidak menghilangkan ciri khas daripada budaya dan erti mak yung itu sendiri. Untuk penambahan untuk segala macam sah-sah saja kalau selagi itu tidak melanggar syarat agama kita kan. Jadi kita seperti menambah lelucon, menambah kelakar dia, seperti kita menambah bumbu dalam masakan lah. Untuk khusus mak yung Batam ini kita berbentuk hiburan. Ada mak yung versinya pengobatan, ada mak yung ini berbentuk harus ikut teks, tak boleh salah. Jadi sebenarnya kita dalam hal ini seperti hasil festival budaya festival mak yung Nusantara yang kami adakan di Tanjung Pinang, bahwa di antara kami semua bahwa sah-sah saja, asalkan jangan mencari benang merah di antara daerah ini. Jadi selagi itu tidak melanggar adat istiadat segala macam, dan tidak
mengelim, dianggap macam cerita rakyat lah. Nah, seperti itu. Pemeran Mak Yong mengenakan busana khasnya yang dilengkapi aksesoris, seperti pada kepala disebut senggeng, di leher disebut teratai, yang dikenakan pinggang berjuntai disebut cabok. Kemudian pemain ini membawakan 3 lagu sambil menari dengan memakai canggai yang merupakan kuku palsu panjang yang terbuat dari bahan berkilat seperti emas. Kalau yang ini yang dada yang bulat ini teratai. Yang ini yang ada yang putri pakai itu kan pending. Ini canggai. Ini tanjak. Tanjak cabuk yang itu. Yang cabuk yang bawah tu. Saya ni kadang dikasih orang juga. Apalagi dulu saya dapat dari arwah makmum tu, saya ambil untuk contoh-contoh tu. Sekarang Pak Zain lah pengganti yang pakaian itu. Pakaian saya anak-anak putri pakai tu. Pak Zain semua tu. Pertunjukannya biasa diadakan di lapangan terbuka, diberi atap plastik, tiang dihiasi dedaunan seperti daun kelapa dan menggunakan obor sebagai penerang. Panggung kami main dekat bawah, panggung tu pokoknya pakai keliling daun kelapa. Buat pintu je untuk orang kita berapa sen boleh taruh kat kotak gitu. Balik baru berhitung, berbagi ke orang berapa sen orang itu. Keliling daun kelapa sebesar panggung tu. Dulu orang nonton tu pakai dayung semua, jam 3 dah penuh ke pulau. Memang kalau bertandang dulu sangat sederhana. Sangat sederhana dengan beralaskan tikar, dengan berdindingkan daun kelapa, sangat sederhana dengan mengutip uang tiket sekian sen. Jadi sangat sederhana dengan mengutip beras kepada penduduk kampung supaya untuk memberi rombongan atau anggota-anggota Mak Yong ini untuk bisa bermainlah seperti itu. Memang kena zaman itu, memang kita zaman belum maju, jadi orang sangat apabila ada kesenian atau penampilan seperti ini, memang orang bilang ini sangat dibutuhkan dan sangat menghibur, kerana jarang dan tidak ada, sehingga menjadi kesukaan ramai pada zaman itu. Sekarang pementasan Mak Yong bertujuan sebagai bentuk pelestarian oleh pemerintah Kota Batam melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seni pertunjukan Mak Yong merupakan seni pertunjukan asli dari tanah Melayu. Untuk itu kita perlu melindungi, melestarikan, memanfaatkan dan tentunya membina sesuai dengan amanah dari Peraturan Daerah Kota Batam nomor 1 tahun 2018 tentang pemajuan kebudayaan Melayu. Ini merupakan pengejawantahan dari Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Seni pertunjukan Mak Yong ini sendiri sudah tercatat sebagai warisan budaya tak benda. Nah, video dokumenter ini kami dedikasikan untuk referensi bagi pelajar-pelajar, mahasiswa, tentunya generasi muda yang ingin lebih mendalami, yang ingin lebih tahu tentang kebudayaan Melayu. Dari jauh silat terpandang lawang, terpandang awang, diri seorang diri. Apa hajat awang dengan berita lawang? Coba awang bilang perkabar bilang